Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ketemu dengan teman dan eh, mungkin beberapa minggu sebelum kejadian masalah besar dalam kehidupannya. Dan saya pernah dengar dari perkataannya gitu loh, bahwa eh, dia akan, kalau dia nggak apa, dia kalau dia nggak eh, dia bisa mengambil keputusan baik itu yang baik maupun itu yang tidak baik. Dia ngomong begitu, dia ngomong terus, dia ngomong terus, dan ngomong terus. Dan satu kali eh, ada masalah yang bagaimana, lalu dia memutuskan sesuatu yang tidak baik, dan akhirnya memperkatakan dia tidak baik, dan akhirnya terjadi sesuatu yang tidak baik, dan makin hari makin buruk, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya bahwa setiap orang, saya lihat bahwa setiap orang punya otoritas, tapi ada dua otoritas yang terjadi di sini. Yang pertama, otoritas yang kayaknya mudah banget untuk membuat segala sesuatu menjadi buruk. Dan hal itu terjadi begitu cepatnya gitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada juga otoritas yang membuat sesuatu yang membangun sesuatu, menjadikan sesuatu lebih baik, tapi itu terkadang harus membutuhkan waktu, membutuhkan effort yang lebih lagi. Sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara mengetahui atau tidak mengetahui bahwa ini terjadi dalam kehidupan kita. Sometimes kita punya pikiran bahwa otoritas itu terjadi bahwa sesuatu yang baik saja, tetapi ternyata bahwa kita lihat bahwa otoritas itu ada hal yang buruk dan ada hal yang tidak baik. Tapi terlihat dari asal kita mendapatkan otoritas tersebut. Jadi otoritas yang didapatkan dari perkataan demi perkataan yang ada, kita mendapatkan itu dari pihak yang negatif atau pihak iblis, itu gampang banget untuk meruntuhkan. Seperti orang membangun rumah, Bapak Ibu Saudara. Dia membangun rumah, itu butuh effort, butuh waktu untuk membangun ke atas. Tapi terlalu mudah untuk meruntuhkannya. Membangun bisa sampai berbulan-bulan, tapi meruntuhkannya cuma butuh waktu 1 hari. Dan sometimes itu menjadi sesuatu yang buat saya dilema dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu sadar nggak sadar, apa yang keluar dari mulut kita ini membentuk kita, apa yang keluar dari mulut kita ini menjadikan sesuatu yang baik atau yang buruk. Itu tergantung dari apa yang kita perkatakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, satu hari Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya di Matius 11 ayat 15. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Atau saya bacakan Bapak Ibu. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulai ia mengusir orang-orang yang berjualan. Oh, sorry, maaf. Ayat 20. Ayat 20. Ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, melihat pohon ara yang tadi yang sudah kering sampai akar-akarnya, teringatlah Petrus. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah, kejadian sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, murid-murid dan Tuhan Yesus berjalan dari Betania. Nah, waktu Yesus melihat ada pohon ara, waktu dia lapar, ada pohon ara. Ayat ke-13 bilang begini, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun,
ia mendekatinya lalu melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu sampai selama-lamanya. Nah, dan muridnya pun mendengarnya. Jadi, Tuhan Yesus memperkatakan kepada pohon itu, jangan seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan tadi yang saya bacakan Bapak Ibu Saudara ayat 20, murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu sudah kering pagi-pagi. Jadi ada waktu, tenggang waktu dari Tuhan Yesus memperkatakan kepada pohon ara itu, dan pohon ara itu menjadi kering. Bapak Ibu Saudara, dalam perkataan kita ada otoritas yang timbul di situ. Sebenarnya iblis bukan takut dengan orang yang beribadah. Iblis bukan takut kepada orang-orang yang rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi iblis takut sama orang-orang yang punya otoritas. Otoritas dari perkataan, Bapak Ibu Saudara. Ada ayat bilang begini, Bapak Ibu. Kalau seorang menganggap, Yakobus 1 ayat 26 bilang begini, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau kita nggak mengekang ibadah, lidah kita, Bapak Ibu Saudara, maka sia-sia. Firman mengatakan bahwa sia-sia apa yang ia ibadahkannya. Betapa besarnya effort perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi perkataan kita ada otoritas yang ada. Dan kalau otoritas itu dipakai menjadi sesuatu yang baik, itu iblis yang gemetar dengan hal itu, Bapak Ibu. Orang berdoa perlu perkataan, Bapak Ibu Saudara. Orang punya iman perlu perkataan. Firman Tuhan katakan, orang dibenarkan pun perlu diperkatakan. Betapa besarnya kuasa dalam perkataan ini. Kejadian 1 ayat 1 bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Kejadian 1 ayat 1-3 bilang begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi, permukaan air. Bumi gelap gulita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ayat ketiga bilang begini. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Satu yang dilakukan Allah, satu perbuatan ajaib, ditulis dalam Alkitab. Pertama kali Bapak Ibu Saudara, keajaiban itu terjadi lewat perkataan firman-Nya Allah itu. Betapa besar kata-kata yang keluar, yang punya otoritas tersebut. Semuanya gelap gulita. Tapi ayat ketiga, Allah berfirman. Allah berfirman. Allah berfirman. Dan jadilah terang. Terang itu jadi. Allah memperkatakan sesuatu yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari perkataan. Allah berfirman, maka semuanya jadi. Tahukah Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang jadi manusia, itu Tuhan Yesus itu sendiri. Itu adalah otoritas yang paling tinggi. Dia menjadi manusia. Dia menyatakan bahwa apa yang diperkatakan, dia membawa perkataan demi perkataan Allah, Bapak Ibu Saudara. Firman yang jadi manusia membawa perkataan-perkataan Allah menjadikan perkataannya itu menjadi otoritas yang luar biasa. Kejadian 1 ayat 3 itu mengatakan bahwa Allah berfirman maka semuanya jadi. Seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan menghimpit kita.
Tapi kadang-kadang kita hanya sekedar diam. Tapi saya mau katakan bahwa kita punya otoritas dalam mulut kita untuk mengubah keadaan kita. Satu kali, waktu itu saya punya, istri saya hamil anak yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Lalu, satu kali ibadah saya pernah dengar bahwa ternyata ada orang kesaksian bahwa dia nggak sakit dalam lahiran. Pulang ibadah saya bilang sama istri saya, Cek, kamu tahu nggak bahwa ternyata tuh kamu tuh bisa lahir secara normal nggak sakit. Oh gitu ya, iya. Terus gimana caranya? Ya udah pokoknya kalau kamu maunya lahirnya normal atau tidak normal atau sesar gitu. Lalu istri saya bilang bahwa oh saya mau lahirnya normal aja kalau nggak sakit ya katanya. Oke. Akhirnya saya bilang saya memutuskan oke kalau begitu kita ngomong setiap hari kita ngomong sama Tuhan. Akhirnya waktu dia hamil belum sebulan Bapak Ibu Saudara itu kita berdua memperkatakan kamu lahiran normal dan tidak sakit. Saya perkatakan dengan istri seperti itu. Dan pada hari waktu dia mau melahirkan, Bapak Ibu Saudara, kebukaan 1 dan bukaan 2, bukaan 3, bukaan 4, dia bisa jalan-jalan, dia bisa makan. Sedangkan orang-orang yang di sebelahnya, waktu bukaan 1, bukaan 2, udah teriak-teriakan begitu kesakitan luar biasa, sampai ada orang yang sebelahnya, bukaan 1, bukaan 2, dia tanya sama mama saya dan dia bilang, tante itu anaknya. Iya. Loh kok bisa nggak sakit tante? Mama saya bilang bahwa ayo doa katanya. Dan itu ajaib Bapak Ibu Saudara. Dan dia melahirkan nggak sakit. Dari perkataan yang kita katakan 9 bulan lebih kita berdua memperkatakan itu Bapak Ibu. Betapa besarnya otoritas dalam perkataan kita. Seringkali waktu kita ada masalah Bapak Ibu, seringkali kita cari hamba Tuhan untuk mendoakan. Seringkali kita waktu ada penyakit kah itu, masalah ekonomi kah itu, ada masalah banyak bermacam-macam dalam kehidupan kita. Seringkali kita coba cari pertolongan dari banyak hal gitu loh. Tapi padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah taruh pertolongan itu dalam mulut kita. Tergantung dari apa yang kita mau lakukan dari mulut yang penuh kuasa ini. Mau meruntuhkan atau mau membangun. Itu tergantung dari apa yang kita perkatakan kalau kita dalam masalah itu. Waktu Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan, mengalami sakit penyakit, itu tergantung dari mulut kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, waktu saya ada dalam masalah yang berat, menekan begitu rupa. Apa yang saya lakukan? Saya cuma cari tempat yang kosong. Biasanya itu mobil saya. Setelah ada di mobil, saya jalan. Saya cuma memperkatakan bahwa semuanya baik. Semuanya akan berjalan luar biasa. Apapun yang ada di depan kendala, semuanya akan runtuh. Aku percaya Tuhan akan sediakan sesuatu yang besar di depanku nanti. Aku percaya aku kuat. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba itu menjadi sesuatu kekuatan yang baru yang keluar dari kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Itu tergantung dari apa yang kita perkatakan. Bapak Ibu, perkataan kita itu punya otoritas dan kuasa. Iblis suka sekali mempermainkan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini simple. Waktu itu saya mulai Pastor Lenny minta saya untuk sharing ini, sharing firman Tuhan di pagi ini. Nah, saya doa Tuhan mau bicara apa?
Seringkali Tuhan kasih sesuatu yang saya bisa olah, firman Tuhan yang dimulai dari ini, di pertengahan ini, dan nanti terakhir seperti ini. Tapi hal ini yang untuk pagi ini, Tuhan cuma kasih hal yang sederhana. Saya bilang, loh, cuma ini Tuhan. Iya, tapi apa yang sederhana ini seringkali menjadi sepele dalam kehidupan kita. Firman yang sederhana, hanya memperkatakan saja, itu menjadi sesuatu yang sepele. Padahal itu adalah sesuatu yang ajaib yang Tuhan kasih otoritas di mulut kita ini. Bukankah Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa firman itu dekat dengan mulut kita. Seringkali kita nggak memperkatakan itu. Dan membuatnya tidak menjadi otoritas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita bisa memperkatakan ini, mulut kita ini akan menjadi sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu lakukan setiap pagi dengan mulut ini? Apakah dari mulut ini keluar sesuatu yang baik, menciptakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita sebelum kita beraktivitas? Apakah kita memperkatakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita, mengubah paradigma, mengubah apapun? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemimpin yang seorang jenderal yang mau menyerang sesuatu musuhnya, bukan dengan gerak-gerik, bukan dengan apapun, tapi waktu dengan perkataannya serang, langsung anak buahnya langsung menyerang seluruhnya. Betapa besarnya otoritas dalam mulut ini. Seringkali Bapak Ibu itu terjadi dan kita tidak tahu bahwa ternyata Tuhan udah kasih jalan keluar, yaitu di mulut kita sendiri. Waktu Bapak Ibu sedang mengalami keadaan mentok, apa yang keluar dari mulut kita? Pagi ini adalah pagi yang menjadi sesuatu mengingat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sederhana, cuma perkataan. Tapi apakah ini menjadi pengingat Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu punya otoritas? Otoritas untuk meruntuhkan, otoritas juga untuk membangun. Kalau itu meruntuhkan, jangan pakai untuk meruntuhkan dirimu, masa depanmu Bapak Ibu Saudara, tapi runtuhkan apa yang iblis sudah bangun dalam kehidupan kita. Otoritas untuk membangun, otoritas untuk membangun iman Bapak Ibu Saudara, membangun kepercayaan kepada Tuhan, membangun sesuatu yang harus kita bangun dalam kehidupan kita untuk maju ke depan. Saya diberkati dengan gembala kita yang mengatakan bahwa kalau masalah itu adalah normal, tapi kalau masalah itu di dalam kita itu yang abnormal. Itu menjadi satu apa yang direma dalam hati saya, dalam pikiran saya. Dan saya tahu bahwa oke, masalah itu tidak boleh ada di dalam saya. Dia harus ada di luar saya. Supaya saya bisa berkuasa atas itu. Apakah itu terus mulus? Enggak. Tapi seringkali itu menekan juga waktu ada masalah dan kita ada dalam sesuatu keadaan yang nggak enak gitu. Tapi itu kita bisa ubah, kita runtuhkan semua apa yang diserang iblis, dipatahkan, dihancurkan. Karena kita punya otoritas dalam mulut kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 10 ayat 17 mengatakan, jika iman timbul, jadi iman timbul itu dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, harus diperkatakan berarti, karena didengar. Iman itu timbul dari pendengaran. Kalau iman itu timbul dari pendengaran, bukan iman itu timbul dari penglihatan. Waktu Bapak Ibu Saudara melihat, tapi iman itu timbul dari pendengaran. Waktu Bapak Ibu Saudara mendengar, dan iman itu timbul. Pendengaran akan firman Kristus, firman Kristus ini adalah rema.
sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya, sekali lagi saya mau kata betapa besarnya otoritas dalam mulut kita ini. Lalu gimana Pak, kalau kita tahu bahwa ini punya otoritas, seringkali saya bocor mulut, seringkali saya tidak bisa kuasai. Dan Amsal mengatakan 18:21, katakan hidup dan mati dikuasai oleh siapa suka mengemakannya akan memakan hasilnya. Bapak Ibu Saudara mengemakan setiap perkataan demi perkataan Bapak Ibu Saudara yang baik. Bapak Ibu Saudara akan mengemakan dan memakan hasilnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, seringkali kita punya kendala di sini. Seringkali Bapak Ibu Saudara pasti punya pertanyaan yang sama dengan saya. Pertanyaannya adalah, saya tahu bahwa itu punya otoritas mulut. Seringkali saya nggak bisa kuasai lidah bibir saya. Jadi harus bagaimana Bapak Ibu Saudara mengenai lidah bibir yang punya otoritas ini dalam perkataan kita. Karena Bapak Ibu Saudara pertama tahu bahwa saya mengatakan bahwa yang pertama saya mau sadarkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya otoritas untuk menyelesaikan masalah kita, yaitu di mulut kita sendiri. Dia bisa mengubah segala sesuatunya. Nah, apa yang harus kita perbuat untuk mulut ini kita bisa jaga, mulut ini kita bisa kuasai, karena di firman Tuhan siapa yang bisa menguasainya? Dia bisa menguasai satu kota, katakan. Dan hidup mati dikuasai oleh dia, siapa yang suka mengemakannya memakan buahnya. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa menguasai lidah bibir Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, diam. Bagaimana caranya menguasai lidah bibir kita? Yang pertama adalah belajar diam. Seringkali dalam keadaan kita dipaksa untuk bicara. Yang pertama bela diri kadang-kadang. Yang kedua, kita mau marah. Karena mungkin kita merasa bahwa kita benar. Dan mulut ini kadang-kadang kita mau keluar sesuatu yang negatif. Karena kita kesal, marah, kesal. Rasanya nggak adil. Rasanya belajar menutup mulut Bapak Ibu Saudara. Menguasai lidah. Bagaimana kita punya otoritas mulut, otoritas perkataan ini? Yang pertama adalah diam. Selah, diam. Belajar diam, belajar untuk diam, untuk menguasai lidah diri kita. Nah, saya setuju dengan Ibu Sally, pengendalian diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan telinga kita dua, mulut kita satu. Jadi lebih banyak dengar dibanding kita keluar kata-kata. Kalau Tuhan ciptakan mulut kita dua, telinga kita satu, berarti Tuhan menciptakan kita lebih banyak bicara dibanding mendengar. Tapi Tuhan menciptakan mulut satu, telinga dua, supaya kita belajar untuk mendengar lebih banyak dan memperkatakan lebih sedikit. Yang pertama, belajar diam. Dalam Mazmur, saya lupa ayatnya, mengatakan bahwa aku menutup mulutku waktu aku berada di antara orang-orang yang fasik, yang suka berbicara gosip, Bapak Ibu Saudara. Menutup mulut. Kadang-kadang kita kalau waktu, dan gembala kita juga, dan saya diberkati dengan perkataan ini, bahwa kalau kita bicara tentang seseorang dan seseorang itu tidak ada di depan kita, bahwa itu adalah gosip. dan saya juga oke, itu nice, itu saya pegang Bapak Ibu Saudara. Kalau mulai bicarakan orang yang tidak ada, saya langsung ingat perkataan, langsung saya diam. Karena belajar diam itu susah loh Bapak Ibu Saudara.
Susah loh. Jangan pikir itu gampang. Waktu Bapak Ibu Saudara salah, itu gampang. Tapi waktu Bapak Ibu Saudara merasa Bapak Ibu Saudara benar, ada orang yang ngomong begini, ngomong begitu, ngomong itu. Ini mulut tuh gatel loh. Gatel mau bela diri, mau katakan enggak gitu. Enggak begitu. Kita tuh mau ngomong apa? Sesuatu yang membela diri kita, padahal Bapak Ibu Saudara pertama kata-kata yang keluar benar, tapi yang berikutnya belum tentu benar. Waktu Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, kadang-kadang ada sesuatu kesalahan pahaman yang terjadi di keluarga kita. Kalau kita nggak belajar menutup mulut kita, itu menjadi sesuatu yang effortnya akan menjadi keributan dalam rumah tangga. Seringkali begitu Bapak Ibu. Dan terjadi seringkali suami dan istri nggak bisa tutup mulut. Istri ngomong ini, suami ngomong ini. Istri ngomong ini, suami ngomong ini, istri ngomong ini. Dua-duanya nggak mau tutup mulut, dan akhirnya saling satu perkataan demi perkataan akhirnya mulai panas, mulai marah, mulai menyakitkan dari perkataan kita. Mengendalikan perkataan ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena iblis tahu sekali bahwa mulut kita punya kuasa. Karena firman Tuhan menuliskan yang pertama, Tuhan menjadikan terang itu dari perkataannya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan adalah firman yang jadi manusia. Betapa besarnya effort, kuasa, otoritas dari perkataan kita, dan seringkali kita tidak sadar itu. Sesuatu yang simple, tapi kita nggak tahu bahwa itu keren banget, bahwa itu kuasanya ajaib banget gitu. Kalau waktu kita dapat menguasainya, mempraktikkannya, menggunakannya, itu ajaib banget Bapak Ibu, ajaib banget. Satu kali saya pimpin pujian Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan perkataan begini, aku mau hari ini ada orang yang buta melihat. Saya bilang, aduh Tuhan, buta melihat apa iya? Perkatakan saja. Waktu saya perkataan bilang begini, tiba-tiba lagunya apa Tuhan mau nyanyi. Tuhan kasih satu lagu buat saya, dan saya nyanyikan lagu itu, dan saya bilang, Tuhan hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau sembuhkan yang buta. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dan hari itu ada satu orang yang buta, hanya disembuhkan Tuhan. Ajaib, perkataan itu ajaib loh Bapak Ibu. Jangan anggap enteng perkataan itu loh. Perkataan itu punya kuasa, otoritas mengubah. Waktu Bapak Ibu Saudara punya anak yang nggak pinter, tapi perkataan Bapak Ibu Saudara itu punya otoritas untuk merubah anak kita yang nggak pintar itu menjadi anak yang pintar. Waktu keadaan ekonomi saudara tidak baik-baik saja, tapi perkataan kita itu mempunyai gambaran masa depan usaha kita ke depan lewat perkataan kita. Tapi waktu kita nggak bisa mengendalikan perkataan kita, itu menjadi satu yang masalah. Jadi yang pertama adalah belajar diam. Waktu kita merasa benar, ada sesuatu yang rasanya kita mau bela diri, belajar diam. Waktu adalah cekcok dalam rumah tangga atau cekcok dengan pertemanan, belajar diam. Karena mulut diciptakan satu, telinga jadi dua. Belajar untuk mendengarkan lebih banyak dan diam. Bapak Ibu. Pertama adalah diam.
Simple tapi susah. Yang setuju bisa kasih apa namanya raise hand yang setuju dengan saya. Diam itu simple tapi susah, Bapak Ibu Saudara. Diam itu simple tapi susah. Tapi waktu kita bisa mengendalikan itu yang ajaib. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, waktu kita belajar untuk diam, itu yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu belajar untuk memperkatakan yang baik. Belajar untuk memperkatakan yang baik. Walaupun keadaan di depan kita nggak baik. Karena kita hidup dari kebenaran firman. Kita hidup dari kebenaran, bukan keadaan. Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup dari kebenaran, bukan keadaan. Keadaan memang nggak baik, tapi kebenarannya kita perkatakan. Bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahwa kita orang-orang yang dibela Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita, sekali lagi saya mau perkatakan bahwa hidup kita ini bukan karena keadaan kita. Keadaan boleh buruk, tapi firman Tuhan, kebenaran itu memperkatakan sesuatu bahwa kehidupan kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan yang luar biasa. Bapak Ibu belajar untuk memperkatakan yang baik dalam hidup kita. Pertama, diam. Yang kedua, memperkatakan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu dari mana? Perkataan yang baik itu ada dari firman Tuhan. Yang tadi Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, pendengaran dari firman Tuhan, waktu kita menggemakan firman Allah dalam kehidupan kita, janjinya Tuhan, itu yang menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Belajar untuk memperkatakannya baik. Waktu keadaannya nggak baik nih, keadaan nih, waktu Bapak Ibu saya mengalami tekanan yang luar biasa, keadaan nggak baik. Waktu kita mau ngomong, aduh capek gitu ya, aduh kesel, aduh nyebelin, aduh kau, aduh mati gue. Itu sering tuh ya, aduh mati gue gitu. Nah, itu begitu mau ngomong, aduh langsung belajar untuk memperkatakan yang baik. Aduh saya percaya Tuhan, saya pasti hidup dalam kelimpahan. Waktu kita dalam, aduh Tuhan, nggak ada jalan keluar. Waktu bilang, aduh, jalan dari di depan saya. Jadi, kita coba belajar untuk mengendalikan perkataan. Belajar untuk memperkatakan yang baik. Gampang nggak? Susah, Bapak Ibu. Pertama-tama susah banget. Serius, karena saya belajar. Saya coba belajar sesuatu. Nah, seringkali kayak begini ya, Bapak Ibu. Seringkali ada hal-hal yang membuat kita kayaknya kesel gitu ya. Misalkan gini deh. Kita mau ibaratnya mau WA seseorang. Tapi orang ini nggak balas-balas WA kita. Ini mulut nih kayaknya mau ngomong sesuatu yang nggak enak gitu. Seringkali nih Bapak Ibu Saudara ya, ini sering terjadi. Seringkali kita bilang, wah gimana sih dia sombong sekarang. Udah nggak gini-gini lagi, udah di WA-in, nggak mau balas-balas ke saya. Katanya. Tapi coba kita memperkatakan sesuatu yang baik. Karena waktu kita mau ada sesuatu pikiran yang nggak baik dalam pikiran kita. Tapi kalau itu mulai diperkatakan, itu menjadi sesuatu yang nggak baik. Tapi waktu dalam pikiran kita nggak baik, waktu kita mulai kendalikan perkataan kita yang keluar dari mulut kita ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita keluarnya yang baik, itu mengubah pikiran kita. Waktu kita mau kesal sama orang ini, bilang, ini orang kok sombong banget. Tapi waktu kita bilang, oh mungkin dia lagi sibuk banget hari ini. Atau mungkin HP-nya lagi rusak. Oh mungkin
Oh ya ya ya, mungkin nggak dibalas-balas karena pulsanya nggak ada. Jadi coba berpikir yang positif, memperkatakan yang positif. Waktu kita pikiran kita negatif, jangan sampai hasilnya yang keluar dari mulut kita itu negatif. Waktu itu ya negatif, tapi waktu hasilnya ini, biar hasilnya ini menjadi sesuatu yang positif. Susah nggak? Susah. Diam susah. Perkataan yang baik susah, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang gampang. Terus gimana? Belajar. Belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang. Berlatih, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berlatih. Waktu kita berlatih, kita pasti bisa. Bisa katakan amin, Bapak Ibu. Tidak ada yang susah waktu kita berlatih. Waktu kita berlatih, kita pasti bisa. Pertama, diam. Kedua, belajar perkataan yang baik. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Perkataan yang baik yang tadi adalah firman Tuhan. Berarti Bapak Ibu harus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga Bapak bisa apa yang Bapak Ibu perkatakan yang baik itu keluar dari firman Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan, bisa katakan amin. Ya, alright. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, pertama diam, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, perkatakan sesuatu perkataan yang baik, yaitu firman Tuhan. Karena waktu kita memperkatakan yang baik, yang firman Tuhan itu, kita dengar, waktu kita dengar, itu menjadi iman bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, waktu yang terakhir adalah belajar memperkatakan. Seringkali mulut ini waktu kita dalam masalah, dalam tekanan, mulut ini kadang-kadang kayak ada lemnya gitu loh. Waktu kita ada masalah, mulut ini kayaknya berat untuk ngomong. Keadaan kita yang lebih, yang berat ini, yang tem ini, berat untuk kita ngomong. Mau ngomong, mau surrounding kita tuh negatif. Dan waktu kita ngomongnya positif, itu susah banget. Susah banget. Tapi belajar untuk memulai perkataan. Bapak Ibu, kalau keadaan kita yang baik-baik saja, kadang kita senang gitu. Ini mulut puji Tuhan, enteng banget. Tapi waktu keadaan yang buruk, yang kita rasanya diam, kita belum bisa ngomong sesuatu gitu ya. Dan akhirnya rasanya kita lama-lama tekanan, itu mulut tuh kayak dilem gitu. Mau ngomong terus, mau ngomong, aku percaya kayak susah banget. Tapi belajar untuk memulai memperkatakannya, Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita harus mengalahkan perasaan kita, pikiran kita yang negatif ini, keadaan kita. Waktu kita dengan perkataan kita ngomong sesuatu yang baik. Apalagi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu misalkan ngerasain sakit, pusing, apapun juga itu. Keadaan yang menekan, yang benar-benar merasakan sendiri itu sakitnya. Tapi waktu kita seringkali kita diem, seringkali kita cuma sakit gitu ya. Tapi waktu kita ngomong, Bapak Ibu Saudara, hanya mulai memperkatakan saja. Perkatakan saja. Perkatakan saja. Waktu kita mulai, rasanya pertama berat. Bapak Ibu pasti merasakan juga. Pertama merasanya berat banget. Kayak mau ngomong itu berat banget. Kayaknya, aduh. Tapi mulai yang berat, lama-lama terus ngomong, pasti akan menjadi sesuatu yang ringan di mulut kita. Perkatakan saja. Hal yang ketiga ini
mungkin mungkin sesuatu yang seperti apa, tapi ya benar, kita belajar diam, kita belajar untuk memperkatakan sesuatu yang baik, merenungkan yang baik. Itu firman Tuhan itu. Yang ketiga, kalau kita nggak belajar untuk mengatakan saja, belajar untuk coba terus memperkatakan saja, walaupun keadaan rasanya menekan kita, yang menutup mulut kita gitu. Iblis selalu mencoba untuk menutup mulut kita. Kemarin malam Healing and Prophecy, Pastor Paula mengatakan tentang mengenai share mengenai apa namanya menginjil. Bapak Ibu, itu juga dari perkataan. Satu kali saya baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya ada satu yang saya bingung sebenarnya. Kok firmannya seperti ini? Tapi ternyata waktu saya renungkan, ternyata iya benar. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang begini. Mazmur 34 ayat 12 sampai 13 bilang begini. Oh, sorry. Maaf, bukan itu. Oke, sebentar saya cari Bapak Ibu Saudara. Oh, ini dia. 1 Tawarik 17, Bapak Ibu Saudara. 1 Tawarik 17 ayat 20. Waktu saya baca ini saya agak bingung kok. Gini, firmannya begini, bilang gini. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Seringkali kita tangkap dengan mata kita loh Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat. Kita mau bilang, selalu dalam perkataan kita bilang, kita mau lihat. Tapi firman ini bilang begini, ya Tuhan tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Loh, kenapa kok telinga? Saya bilang gini, kok Tuhan kok telinga? Kenapa nggak kita tangkap dengan mata kita, ngelihat kemuliaan Tuhan yang besar, yang ajaib di mata kita gitu. Kenapa kita tangkap dengan telinga? Tapi kita nggak tangkap dengan mata kita. Tapi lama-lama saya belajar, iya ya Tuhan. Bahwa ternyata seringkali kita ditipu oleh mata, Bapak Ibu Saudara. Dengan mata. Tapi waktu kita dengar dengan telinga, kita melihat Allah yang ajaib itu. Karena terlalu suci Allah kita, terlalu besar, terlalu hebat. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, kata firman Tuhan. Berarti dengan pendengaran kita, waktu kita dengar. Kalau kita dengar, pasti ada perkataan yang keluar. Perkataan dari Allah yang kita dengar. Bapak Ibu, itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita mulai memperkatakan yang baik dalam hidup kita. Allah dengar, iblis juga musuh kita dengar. Orang lain juga dengar. Teman-teman kita dengar. Waktu kita memperkatakan sesuatu yang baik, yang benar. Suatu kali waktu saya pertama kali bertobat, Bapak Ibu Saudara. Terus saya main-main dengan teman, main di tempat saya dulu nongkrong di kuliahan. Saya duduk, saya senyum, saya diam, saya ngomong sesuatu yang baik. Teman saya bingung. Kok lu beda ya? Waktu mereka bicara, mereka bercanda-bercanda hal-hal yang nggak oke gitu ya. Nggak baik, sesuatu yang bully atau apapun gitu loh. Mereka, wah makin hot mereka. Saya cuma diam. Lalu saya ngomong yang lain lagi, yang oke, yang baik. Lalu mereka bilang, ada perubahan ya. Ada sesuatu yang berbeda ya.
Dan akhirnya salah satu teman saya yang tanda kutip Badung gitu, tiba-tiba waktu saya mau mau masuk kuliah, dia ya dekatin saya, dia bilang, Ron, lu ada waktu nggak, katanya. Kenapa, bro? Oh, gua mau gunting rambut, katanya. Loh, kenapa? Memang rambutnya panjang. Dan saya tahu orang ini ya cukup nakal lah. Tiba-tiba dia bilang, gue mau gunting rambut. Kenapa? Gue mau terima tawaran dari gereja gue. Gue mau jadi guru sekolah minggu. Preman jadi guru sekolah minggu lu, Bu Sandra. Diterima nggak? Tapi saya lihat ya, dari waktu waktu kita berubah, mulut kita berubah. Orang ternyata gini, orang orang tuh ngelihat kita berubah tuh dari mulut kita loh, Bapak Ibu. Serius. Bukan dari sikap kita. Orang nggak ngelihat kita. Sering kali gitu ya, waktu kita, tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau 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 apa kalau zaman dulu ya, kalau orang orang apa namanya, orang penodong, penjambret gitu ya, masih kelihatannya serem-serem. Tapi kalau waktu, kadang-kadang sewaktu saya tanya, ada teman saya yang kena gitu ya, saya, ini enggak pakai kemeja, katanya, pakai ini. Jadi kadang-kadang mata itu tuh, pandangan kita itu kadang-kadang tuh menipu, Bapak Ibu. Ada orang yang pakainya rapi, toto dia penipu ulung. Apa, orang yang bilang apa, gendam-gendam gitu. Jadi apa namanya, uh, seringkali itu menipu kita. Jadi hal-hal yang di mata itu menipu kita. Tapi orang itu dinilai dari mulutnya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang keluar dari mulutnya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tahu bahwa kualitas orang tersebut, waktu Bapak Ibu Saudara coba belajar untuk ngobrol sama dia sejam atau setengah jam, Bapak Ibu kan tahu bahwa orang ini seperti apa. Orang itu seperti apa dari perkataannya dinilainya. Isi orang tergantung dari perkataan orang itu, Bapak Ibu Saudara. Seringkali ya, itu yang terjadi. Bapak Ibu belajar dari hal yang simpel hari ini. Haleluya. Apakah sinyal saya oke ya? Jadi kita tuh dinilai dari perkataan kita sendiri, Bapak Ibu. Mulut kita ini dinilai dari setiap orang, Bapak Ibu menilai dari mulut orang. Waktu kita ngobrol dengan orang ini, kita tahu bahwa isi orang ini seperti apa. Hanya dengan perkataan kita dengarkan perkataan dia. Haleluya. Dan saya sering kali, Bapak Ibu, dan saya mau nutup dengan hal ini. Seringkali kejadian ini saya apa namanya terjadi dalam kehidupan saya. Waktu itu uh, waktu awal-awal saya bertobat dan saya uh, kuliah, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat banget waktu apa namanya uh, satu kali saya punya mobil mobil saya ke bengkel rusak. Waktu waktu ke bengkel orang rusak ini, Bapak Ibu Saudara, ada dua kejadian. Yang pertama, apa namanya, uh, waktu rusak di pernya, dan waktu dibongkar
ternyata ada hal yang rusak lagi di sana. Itu tahun berapa ya? Tahun 98 atau 99 deh kayaknya. Dan akhirnya dibongkar. Wah, waktu itu kan saya zaman kuliah ya. Waktu zaman kuliah saya lihat, saya dapat uang jajan kan waktu itu. Ternyata uang jajan saya kayaknya kalau untuk bongkar hal yang lain di mobil saya pasti nggak cukup gitu waktu itu. Akhirnya saya coba untuk doa. Saya coba untuk doa. Tiba-tiba saya dengar satu suara. Saya tahu ini Tuhan. Karena dengan lembut dia perkatakan gini. Saya dengar satu rema. Remanya bilang gini. Apa yang jadi imanmu, itu yang jadi dalam hidupmu. Oke. Saya dengar itu, saya langsung perkatakan. Karena uang saya waktu itu 150.000. Jadi saya perkatakan, wah, dulu kalau nggak salah bensin masih 2.500. Jadi saya mulai perkatakan, Tuhan, aku percaya. Saya percaya. Semuanya totalnya 125. Saya perkatakan, waktu nggak ada orang, saya ngomong, Bapak Ibu Saudara, sendiri ngomong sendiri. Kan nggak ada orang. Kalau ada orang, saya ngomong sendiri kan ada tanda kutip. Ini orang kenapa gitu kan. Tapi saya ngomong sendiri, saya bilang, Tuhan, aku percaya, 125.000. Semuanya totalnya 125.000. Padahal itu nggak mungkin sih. Kalau buat saya itu nggak mungkin. Karena saya sering betulin mobil. Saya ngomong lagi, kalau nggak ada orang, saya ngomong lagi, 125.000 Tuhan. Ini iman saya, 125.000. Karena waktu saya dapat rema itu, saya langsung perkatakan itu. Tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara, dari perkataan Tuhan itu timbul juga satu perkataan. Saya dengar juga. Tapi ngomongnya negatif, bilang begini. Nggak mungkin. Nggak mungkin segitu. Iman sih iman, tapi yang pinter dong. Kan nggak mungkin 125.000 bulat-bulat katanya. Pasti kan 125.500, 125.300. Nggak mungkin sampai 125.000 bulat-bulat harganya. Secara manusia, Bapak Ibu Saudara, ya untuk membatalkan iman kita itu kayaknya benar juga. Ya benar juga ya. Mana mungkin harganya bulat-bulat begitu. Tapi saya nggak mau tahu. Tuhan bilang A, tapi saya nggak mau berubah iman saya. Saya perkatakan terus. Saya bilang, enggak, dalam nama Yesus. Saya bilang, dalam nama Yesus. Kalau pas lagi ada orang, saya dalam hati, dalam nama Yesus, 125.000, pokoknya 125.000. Terus kalau nggak ada orang, saya ngomong, dalam nama Yesus, 125.000, pokoknya 125.000. Saya bilang gitu. Saya ngomong perkatakan. Tapi emang kadang-kadang suara itu ngomong lagi, nggak mungkin. Saya bilang, mungkin, dalam nama Yesus. Saya bilang gitu. Dan akhirnya selesai, dan saya pergi ke kasir. Waktu pergi ke kasir, hati saya dak-dikduk, Bapak Ibu Saudara. Saya dak-dikduk, terus mulai dihitung. Gemuknya, karetnya, bubutnya, lasnya, semua ditotalin. Pak, ya sebentar ya Pak, saya totalin dulu. Pakai kalkulator. Dalam hati, Tuhan, 125.000. Ada lagi ada lagi yang bicara, iblis bicara. Oh, nggak mungkin menggagalkan iman kita. Saya bilang, 125.000. Pokoknya saya perkatakan dalam iman. Terus sambil nunggu kasirnya ngitung pakai kalkulator gitu. Sambil saya perkatakan terus, perkatakan iman saya. Sampai kasirnya bilang, oke Pak, semuanya totalnya. Nah, itu totalnya saya duduk. Aduh Tuhan, kalau nggak jadi 125.000 gimana nih Tuhan. Akhirnya kasirnya bilang, semua totalnya 125.000 ya Pak. saya dengan senyum-senyum langsung keluarkan dompet. 125.000. Tuhan ada ngomong, luar biasa. Iblis diam dalam nama Yesus. Bapak Ibu, simple sih sebenarnya, karena itu pengalaman saya waktu saya masih kuliah dulu. Tapi powerful. Mulut kita
itu punya kuasa. Pagi hari ini Bapak Ibu, apapun keadaan kita, kita bisa ubah. Kita bisa ubah keadaan kita lewat perkataan kita. Apakah pergumulan kita langsung terjawab hari ini juga? Bisa iya, tapi bisa juga tidak. Tapi itu bisa merubah hidup dan sikap paradigma kita untuk menjalani apa yang menjadi proses Tuhan dalam hidup kita. Hanya dengan simple, dengan perkataanmu Bapak Ibu Saudara. Perkataanmu punya kuasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya rindu sebelum kita akhiri, saya rindu sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Coba mulai perkatakan Bapak Ibu yang di rumah-rumah. Saya rindu kita mulai perkatakan semua. Nggak apa-apa ditutup mikrofonnya, ditutup, no problem. Tapi ayo coba memperkatakan yuk Bapak Ibu Saudara. Apapun karena saya nggak tahu perkataan apa keadaan Bapak Ibu Saudara. Tapi ayo coba kita belajar hari ini. Saya mau kita belajar. Yuk perkatakan yang baik. Perkataan yang positif dalam kehidupan kita. Ubah masalah kita menjadi berkat. Ubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan dalam hidup kita. Ayo sama-sama, semuanya berdoa, semuanya berdoa. Ayo perkatakan yang baik. Perkatakan yang bahwa hari ini Tuhan buka jalan bagiku. Hari ini Tuhan akan lakukan perkara hebat dalam hidupku. Karena aku percaya Tuhan, Engkau jauh lebih hebat dari apa yang kami doakan, kami pikirkan. Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, menentukan kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau kami ditentukan Tuhan, dan tidak akan dapat sesuatu apapun yang mengubahnya, kami tetap orang yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya, kami katakan dalam hidup kami Tuhan, apapun kendala yang ada di depan kami, tidak gunung setinggi apapun, mungkin dalam mata kami secara jasmani itu gunung sangat tinggi, nggak mungkin kami lompati. Tapi dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Allah kami lebih besar di gunung ini. Allah kami bisa mengambil kami, menggendong kami, dan melompati gunung yang tinggi. Buat kami nggak mampu Tuhan, tapi kami percaya Allah kami mampu. Kami punya Allah yang besar. Kami tahu kekuatan kami nggak seberapa, tapi kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang membalikkan keadaan dalam hidup kami. Kami percaya dalam nama Yesus, dari mulut lidah bibir kami punya otoritas. Tuhan, biar setiap kami hari ini, pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami sering memperkatakan yang nggak baik, sering gosip, sering sesuatu yang negatif Tuhan, biar hari ini adalah hari pertobatan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mungkin sering kali marah, sering kali keluar tanpa sengaja keluar perkataan yang nggak baik, atau mungkin Bapak Ibu Saudara nggak bisa kontrol perkataan Bapak Ibu Saudara, sering kali ngomong yang negatif gitu. Hari ini ayo bertobat, perkatakan dengan Tuhan, Tuhan aku minta ampun, Tuhan aku minta ampun, seperti Yesaya Tuhan minta ampun waktu lidah bibirnya itu sering memperkatakannya tidak baik. Tuhan, aku percaya Engkau akan menguduskan lidah bibir kami, sehingga hari ini Tuhan adalah hari di mana kami mempunyai otoritas kembali dalam kehidupan kami, dalam mulut kami, dalam lidah bibir kami, mengubahkan kehidupan kami, bahkan bukan hanya mengubahkan kehidupan kami sendiri, tapi kami juga dapat mengubahkan kehidupan orang lain dari perkataan kami. Bahkan Tuhan, kami mengubahkan kota kami, bangsa kami, dari perkataan mulut lidah bibir kami, karena kami percaya Tuhan, kalau firman Allah itu firman yang menjadi manusia, firman yang punya otoritas, itu firman itu yang ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memperkatakan awal Tuhan, mukjizat yaitu terang itu sendiri ada dari perkataan firman-Mu. Dan kami percaya dalam nama Yesus, dari mulut lidah bibir ini ada perkataan-perkataan firman yang membangun, perkataan-perkataan yang penuh dengan otoritas. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya hari ini Tuhan, mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara untuk teman-teman yang sakit hari ini. Aku berdoa